Semoga media kita ini memberi manfaat untuk kita semuanya. Untuk menyingkat waktu, kita awali bersama. Kepada yang baru, ini perlu diketahui bahwa ngaji kita ini setiap malam Rabu dan malam Sabtu. Kalau ini malam Sabtu berarti, sebentar, saya tak ngecek dulu. Saya punya tanggungan untuk tadarus Quran sudah selesai. Nah, hitunganin nanti. Farida ini Nasori, Yai. Pak Nasori dari ITS luar biasa, nggih. Matur nuwun. Saya tak nandai dulu, aduh. Cari gambar Ka'bah yang oh ya. Belajar. Mohon maaf sebentar, Bapak Ibu. Mohon izin untuk memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya mursalin wa awliya wa syuhada'i wa sholihin sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa sallallahu sayyidi syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa ilaha sannibi hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahall rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-darain amin wa nafa'ana bihi ma fi ulumihi ma bid-darain amin maila bi wa mi wa zawjati wa jami'a auladi ila syekhina Yalhaj Ali Ma'asum wa ila jami'il tullabi hadil majlis al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nanti kalau saya kurang paham, saya minta maaf karena materinya yang sekarang itu bab waris atau warisan. Jadi karena tafsir, kemudian melalui ayat itu saya tidak berani melangkai, tetapi tetap kita baca. Nanti kalau misalnya kurang memahamkan, ya jadi tanggungan dari kita semuanya untuk untuk menyempurnakannya. Silakan. Yang terakhir kemarin kita sampai kepada ayat 8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. Apa sudah kelihatan? Oh malah 8 itu berarti Bun, sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Saya belum, Pak. Sudah? Oh, sudah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wa idza hadara, karena di sini di bawah ini. Nanti ini adalah Qur'annya, terus sebelah kiri itu adalah tafsirnya. Tafsirnya namanya Tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua musannaf, dua pengarang. Yang pertama adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8. Wa idza hadara, dan ketika hadir al-qismata akan pembagian warisan
lil mirati untuk pembagian warisan siapa ulul qurba, orang-orang yang menjadi kerabat. Dul qarabati artinya orang-orang yang memiliki kerabat, mimman dari orang layar itu yang tidak mewarisi siapa. Kadang-kadang ya ketika pas pembagian warisan itu bukan diam-diam hanya kelompok orang-orang yang menjadi ahli waris. Jadi ada di situ sebagian orang-orang yang punya kedekatan emosional seperti teman atau tetangga yang ikut menyaksikan terhadap pembagian warisan. Dan itu penting supaya bisa cooling down, tidak emosional, karena ya yang namanya saudara banyak itu bisa jadi yang satu sudah terima, yang satu belum terima. Lokasinya saja itu yang satu pilih di depan, yang satu tidak mau di belakang. Padahal itu semuanya tujuannya adalah untuk menjalankan terhadap hukum Islam tentang pewarisan ini. Maka dihadirkanlah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan ahli waris itu, termasuk kadang-kadang ya anak-anak. Tetapi yang jelas itu ya orang-orang yang sudah tua, termasuk orang yang senior memiliki pengetahuan tentang pembagian waris. Nah, kalau mereka itu hadir, padahal mereka itu bukan ahli waris, termasuk juga wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakinu dan orang-orang miskin. Ada datang farjukuhum, maka berilah rezeki kepada mereka semua. Minhu dari miras atau jadi miras, dari miras, jadi dari warisan. Syai'an akan sesuatu qoblal kismati sebelum dibagi. Jadi berilah mereka itu bagian-bagian yaos supaya hatinya senang. Termasuk ada ulama, ada Pak Yai yang ada di situ yang membagi, mendoakan. Nah ini nanti diambilkan dari bagian harta waris itu sebelum harta waris itu dibagi menurut kadar yang telah ditentukan kepada para ahli waris. Syai'an akan sesuatu qabla kismati waqulu, dan ucapkanlah olehmu ayyuhal awliya'u, wahai para wali, lahum kepada ulul qurba, idza kana ketika ada siapa warasatu ahli waris itu sigoran masih kecil-kecil, kaulan dengan ucapan ma'rufan yang baik. Termasuk juga bagaimana para wali ini kalau misalnya ada ahli waris itu yang masih kecil-kecil karena ditinggal oleh ayahnya, maka statusnya dia berarti menjadi yatim. Nah ketika kecil itu maka supaya para wali ini berkata-kata yang baik kepada mereka. Kamu itu tinggal masih kecil-kecil membebani saja kepada yang tua-tua gini. Nah ini ucapan yang tidak baik. Kamu ini bisa jadi hartamu itu habis untuk membiayai kamu nanti. Dikira yang namanya membesarkan kamu itu tidak butuh biaya banyak. Nah, itu sudah menakut-nakuti. Kemarin sudah dijelaskan, kita diminta hati-hati untuk menyenggol terhadap harta daripada anak-anak yatim, supaya hati-hati. Diucapkan dengan ucapan yang baik, karena kamu
tenang saja, yang sabar. Harta dari kamu nanti, harta waris dari kamu nanti untuk sementara ini dititipkan kepada saya yang menjadi wali kamu. Ada saksinya 1, 2, terus kemudian harta kamu yang berbentuk uang saya tabung, bukunya kamu bawa boleh, atas nama kamu, bukunya tapi saya bawa. Terus kemudian tanah-tanah yang ada di sana nanti kita coba diproduksikan, ditanami tanaman tumpang sari, ada kalanya pohon kelapa, ada kalanya ketela, ada kalanya kacang, supaya tanah itu bisa memberikan penghasilan untuk kalian semuanya. Doakan Bapak ini bisa merawat terhadap peninggalan ayahmu itu, dan doakan itu cukup untuk membiayai terhadap kalian. Ini wali yang baik seperti itu ya. Jadi perannya adalah sebagai pengganti daripada ayah yang meninggal dunia. Qaulan ma'rufa, jamilan artinya yang bagus, bi anta tadiru. Nah, terhadap orang-orang yang ulul kurba itu tadi, atau gini, bi anta tadiru, dan jika kalian itu memberikan alasan ilaihim kepada sigaran annakum sesungguhnya kalian itu la tamlikuna tidak memiliki siapa kalian hu akan warasah, hu akan sebentar, la tamlikunahu, hu akan syai'. Jadi kamu bisa menyampaikan alasan kamu kepada mereka bahwasanya kamu itu sebenarnya bukan pemilik, terus terang, dan itu untuk anak-anak itu direkam loh ya, di otak mereka. Jadi itu merupakan ungkapan yang terdokumentasi di otak mereka. Kamu di awal mengatakan saya bukan pemilik, saya semata-mata ini merawat terhadap harta peninggalan dari orang tua kamu karena kamu masih kecil-kecil. Annahu, dan sesungguhnya al-qurba itu wa'annahulan, dan sesungguhnya sya'an itu lisigori, karena masih kecil. Jadi karena kalian belum dewasa, belum bisa mengelola, memanage terhadap harta peninggalan itu sendiri, maka saya bantu, saya hantarkan sampai kamu nanti itu bisa mengendalikan terhadap harta peninggalan itu. Wahada, adapun ini itu kila dikatakan apa hada, innahu sesungguhnya qaul itu mansukhun dinasakh. Ada ulama yang mengatakan bahwa ungkapan ini sebenarnya telah dinasakh. Dinasakh itu sudah dihapuskan, tulisannya itu masih, tetapi hukumnya sudah ditiadakan. Tetapi wakilah dan dikatakan itulah tidak. Apalah tidak. Jadi ada juga yang mengatakan, ulama yang menyatakan belum, tidak dinasakh, tidak dihapus. Walakin tahawana, dan tetapi sembrono meringankan siapa nasu para manusia di dalam meninggalkan qaul wa alaihi, dan memberi madarat akan qaul. Jadi tetapi sebenarnya tidak dihapus, tetapi banyak para wali itu yang tidak peduli lagi, menganggap enteng terhadap ucapan itu kepada anak-anak yatim. Sehingga pokoknya dibagi menjadi wali yang menjadi wali, tidak ada kata-kata qaulan ma'rufa, ungkapan yang baik yang diberikan oleh wali kepada anak-anak yang masih kecil itu tadi.
ngerti-ngerti besok ketika sudah gede hartanya sudah habis gitu ya. Sebenarnya itu tidak pas. Wali yang baik itu adalah wali boleh mengambil harta tetapi seukur upah akibat dari dia mengelola terhadap harta anak yatim. Yang lebih bersih lagi kalau dia itu punya penghasilan sendiri maka dia tidak menyentuh hasil daripada anak yatim itu tadi. Itu yang lebih utama. Wa alaihi, dan ada kalanya itu memberi madharat ya, karena tidak dikata-katakan pada saat pembagian waris itu, sehingga ini nanti di tengah jalan anak ini juga berkembang usianya mengira bahwa hartanya dikuasai oleh pamannya atau walinya itu tadi, padahal sebenarnya tidak. Walinya juga tidak ngomong kepada si anak bahwa ini sebenarnya bukan harta saya tetapi harta kamu. Ya, banyak godaan ya, apalagi kalau buahnya itu lebat, tanahnya subur, hasilnya banyak. Itu sementara dia punya tanah sendiri, tidak menghasilkan seperti yang dihasilkan oleh miliknya miliknya yatama itu, anak-anak yatim. Bahwa maka ada bun qaulan ma'rufa itu nadbun sunnah, mengucapkan ucapan yang baik kepada ahli waris yang masih kecil itu bersifat sunnah. Dan bahkan wa'an Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas itu wajib. Menurut Ibnu Abbas statusnya itu adalah wajib. Ayat 9. Wal yaksha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'aban, wal yaksha, dan supaya takut, li yukhaffif khofa yakhifu li yakhif, artinya supaya takut alal yatama, atas anak-anak yatim, jaban ladina, orang-orang banyak, lautaroku, jika pada meninggalkan jaban ladina, lautaroku korobu, artinya sudah pada dekat jaban ladina, ayat ruku, jika pada jika akan meninggalkan jaban ladina. Jadi supaya ada rasa khawatir terhadap anak-anak yatim bagi orang-orang yang akan meninggal dunia. Artinya masanya itu sudah dekat dengan masa meninggal dunia. Qorobu ayat robu. Ini supaya sudah mulai memikirkan anak-anaknya yang mau ditinggalkan. Umurnya umatnya Rasulullah itu rata-rata antara 60 sampai 70. Makanya kalau negara memberikan usia pensiun 65 itu sebenarnya ya usia-usia itu ya, 65, ada malah yang 58, ada yang 70, itu tidak salah itu. Tetapi kalau umat-umat sebelum umatnya Nabi itu umurnya lebih lama lagi. Nabi Ibrahim itu umur 120 itu masih punya anak, yaitu Ishak, umur 120, istrinya umur 90 tahun. Nanti kalau sudah sampai kepada zamannya Nabi Nuh itu umurnya sudah 1000 tahun, sehingga dakwahnya itu dimulai umur 50 tahun dan lamanya dakwah 950 tahun. Luar biasa. Tapi ya tinggi-tinggi loh ya, besar-besar. Kalau kita kaji itu kita akan melihat jejak dari kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu bekas kakinya itu besar loh ya. Dengan kaki kita itu bisa berlipat. Jadi gede. Kalau jejak kakinya segede itu, termasuk terompahnya Nabi Muhammad yang berada di Turki itu, termasuk juga jejaknya Nabi Muhammad, ini gede
segede itu. Makanya kalau Ka'bah tingginya segitu, kemudian dibangun bersama dengan Ismail cukup berdiri, itu ya wajar dengan orang-orang yang ukurannya segitu. Bagi kita yang sudah tinggi banget. Apabila sudah mendekati kepada kematian, supaya mengkhawatirkan kepada generasi berikutnya, min khalfihim, dari belakang, alladzina lautarohu. Pada matihim artinya setelah matinya alladzina lautarohu. Dzurriatan akan keturunan diafan yang lemah-lemah, aulatan artinya anak-anak sigharan yang kecil-kecil. Supaya pada takut meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, ya. Supaya pada takut. Nanti ya berarti ya harus dikerenah-kerenah yang jelas sebelum dia meninggalkan. Makanya ada konsep yang namanya hibah, ada konsep namanya wasiat, ada konsep namanya warisan. Wasiat dengan warisan itu berbeda. Wasiat dengan hibah itu berbeda. Kalau orang belum meninggal dunia, memberikan hibah memberikan sesuatu kepada orang lain sebelum orang itu meninggal dunia. Syaratnya hibah itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Yang kedua, hibah itu tidak boleh melebihi dari 1/3, gitu ya. Hibah tidak boleh melebihi dari 1/3. Jadi beda antara, dan hibah itu diberikan ketika orang masih hidup. Kalau wasiat itu beda lagi. Wasiat itu diberikan kepada orang yang hampir meninggal dunia kepada orang lain, kepada orang lain, tapi nanti pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriatan di'afan, auladan sigharan. Jadi maksudnya harta warisan itu tadi itu supaya dipakai untuk memfasilitasi anak ketika nanti dia menempuh hidupnya. Pada cerita Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi itu kan juga ada toh yang namanya wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini Fakhoshina ayyurhikuma tugyana wa kufra Faradna ayyubtilahu rabbuma khairan minhu zakata wa rahmah. Wa amal jidaru fakana li ghulamin yatimani fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Faradna rabbuka ayyablugu ashuddahum wa yastakhrija kanzahum rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Itu kan juga ada orang tua yang memberi suatu tinggalan tapi disembunyikan karena berupa harta benda seperti batu mulia atau seperti emas, perak berada di bawah dari fondasi rumah. Orang tuanya ini berada di kota dan ini ditinggalkan agar supaya bisa menjadi bekal bagi anaknya nanti untuk meniti hidup sampai menjadi orang-orang yang mengerti atau orang yang bermanfaat. Ini sudah diterapkan di dalam contoh dari Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khafu, pada takutlah kalian semua alaihim akan dzurriatan. Jadi takutlah kepada mereka ad-diya'ah akan menyia-nyiakan kepada mereka. Jadi anaknya banyak tetapi tidak diberi fasilitas apa-apa. Itu nanti ya, akhirnya berat ketika meniti hidupnya. Wal yattaqu, maka supaya bertakwa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu meninggal tidak memberi warisan berupa uang maupun berupa harta benda loh ya.
kalau Nabi Muhammad. La yarisu dirhaman wala la yarisu dirhaman wala apa itu? Walaki yarisul ilma, tetapi Nabi Muhammad mewariskan ilmu. Ada orang tua itu yang memberi penguatan ilmu kepada anak supaya anak itu nanti mampu menghadapi terhadap persoalan hidup. Jadi itu ya termasuk definisi memberi suatu bekal, yaitu bekal mental yang kuat untuk menghadapi terhadap persoalan hidup. Sementara kalau tidak diberi bekal yang kuat tetapi hanya diberi tinggalan berupa harta benda, itu nanti tidak bisa mengelola sehingga dalam tempo singkat itu hartanya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yataku, maka supaya bertakwa siapa alladzina Allah kepada Allah fi amril yatama di dalam urusan anak-anak yatim. Ini betul-betul disuruh memperhatikan urusan anak yatim. Di dalam surat Al-Ma'un itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Mereka itu adalah yang namanya pendusta agama yang berani menghardik, membentak kepada anak yatim. Ya memang sering yang terjadi itu anak yatim itu unik, spesial. Tingkah lakunya menjengkelkan, membuat orang lain emosi. Ini karena memang tidak ada kelengkapan dari unsur orang tua, sehingga anak itu menjadi kurang sebelah. Itu harus disadari seperti itu. Maka kalau bisa itu melengkapi atau orang yang bergaul kepada anak yatim ini menyadari akan fungsi kelengkapan dirinya sebagai pengganti dari orang tua yang tidak ada itu. Mohon maaf, Pak. Minum dulu. Wal ya'tu, supaya memberi siapa alladzina ilaihim kepada yatama ma akan sesuatu yuhibbuna yang cinta siapa yatama siapa alladzina ayyub ala jika dikerjakan apa ma bidzurriyatihim dengan kepada anak turun dari alladzina. Yang diberikan kepada anak yatim itu apa? Yang diberikan itu ya jangan terlalu muluk-muluk. Samakan saja dengan anak-anak Anda. Anak-anak Anda berikan apa? Mainan, anak yatim diberikan mainan. Nggak usah terlalu, kan hartanya banyak. Nggak usah terlalu mewah. Yang penting memperlakukan mereka seperti memperlakukan kepada anak sendiri. Mimba'dihim dari setelah bidurriyatihim mimba'dihim dari setelah durriyatihim. Wal yakulu dan supaya pada mengucapkan siapa aulia liman kepada orang kadarat yang menghadiri kepada hadirat yang hadir kepada man apal wafat kaulan akan ucapan sadidan yang benar. Orang-orang yang menghadiri terhadap ayah yang mau meninggal dunia tadi atau orang yang akan meninggal dunia tadi ini supaya diberi ucapan dengan ucapan yang benar. Makanya terhadap kalau orang menjenguk terhadap orang meninggal, orang yang sakit keras itu supaya diberi tuntunan-tuntunan. Tuntunannya kalau kelihatannya sakitnya masih agak lumayan ya, diperkirakan meninggalnya masih agak lumayan, itu bisa dituntun untuk mengucapkan syahadat. Kalau tidak, kalau pengen dikurangi mengucapkan la ilaha illallah gitu, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau sudah parah, artinya ya nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah sampai di batang tenggorok, idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun,
wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Seperti di surat Al-Waqiah. Nafas itu sampai kepada batang tenggorok. Ini supaya diucapkan dengan ucapan yang benar. Cukup mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nggak usah ditanya yang macam-macam. Disembelihkan ayam, Mbok. Disembelihkan ayam, Pak. Ini pengen apa? Pengen sate kambing atau sate kelatak atau yang gimana gitu, atau roti yang ada kismisnya, roti yang ada anggurnya, yang itu loh warnanya, atau di atasnya ada hiasan macam-macam. Nggak usah ditawari yang gitu-gitu. Jadi ucapan yang benar, soaban yang benar, bi'ayyamuruhu, dengan bahwasanya dengan jika memerintahkan siapa ladina kepada man ayatasadaqah, jika bersedekah siapa man biduni tulutihi, dengan kurang daripada sepertiganya, termasuk juga supaya ini untuk bekal menghadap kepada Allah, supaya mau menginfakkan hartanya, tetapi tidak boleh melebihi dari sepertiganya. Kalau Nabi Ibrahim itu bukan ya, ini perkara sedekah, karena ini dekat ke Idul Kurban. Saya singgung sedikit. Nabi Ibrahim itu kan terkenal dengan nama Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Mengapa Nabi Ibrahim itu kok disebut sebagai kekasih Allah? Ini malaikat sebenarnya protes loh ya. Kenapa tidak malaikat? Kenapa tidak saya yang disebut sebagai Khalilullah, tapi kok Ibrahim? Allah itu kekasih Allah. Kalau Nabi Musa itu Kalimullah, karena orang yang diajak berdialog di Bukit Sinai dengan Allah Ta'ala. Kalau Nabi Musa itu Kalimullah, Nabi Isa itu adalah Ruhullah. Kejadiannya ditiupkan roh dari Allah Ta'ala. Bukan rohnya Allah itu bersemayam di Nabi Isa. Jadi ini keliru memahami itu loh ya. Dikatakan Ruhullah, rohnya Allah berada pada Isa. Bukan. Roh milik Allah. Roh milik Allah ini ditiupkan kepada, dan juga kepada jiwa-jiwa yang lain oleh Allah, itu juga ditiupi roh sehingga akhirnya itu hidup. Itu Isa Ruhullah, itu Ruhullah. Makanya di Iran itu gelar untuk imamnya Syiah itu Ayatullah Ruhullah, baru nama Khomeini. Nah gitu. Ya Khomeini. Kemudian lagi kalau Nabi Muhammad itu adalah Habibullah. Nabi Muhammad itu adalah Habibullah. Nah, ya oleh Allah diberitahu kalau kamu itu tidak, kalau kamu ini tidak terima, ya silakan dicoba sana Ibrahim. Nah, ya betul, karena diizinkan oleh Allah malaikat menjelma menjadi manusia yang miskin, datang kepada Ibrahim. Ibrahim itu kaya raya betul, punya ternakan kambing, jumlahnya luar biasa. Jadi kalau ini ada suatu bukitnya itu menjadi memutih seperti ada mendung, padahal itu bukan mendung tetapi kambing-kambing kibasnya Nabi Ibrahim. Penjaganya adalah anjing, jumlahnya sampai 12.000 ekor penjaganya, supaya kambing-kambing itu tidak lari ke sana kemari. Kalau anjing kan kuat itu ya. Nah, yang namanya anjing itu diberi tanda, diberi kalungnya itu ada emas kotak gitu. Kalau di kita ini kan biasanya kayu yang dipakai untuk memasukkan tambangnya atau talinya itu. Nah itu, tapi untuk anjingnya Nabi Ibrahim
terbuat dari emas. Kalau 12.000 ya berarti 12 emas lantakan segede itu. Kaya raya betul kan? Ketika ditanya Mbah Ibrahim, nah untuk kelatak saja kok terbuat dari emas. Mewah sekali kan? Jawabnya Mbah Ibrahim gimana? Jawabnya adalah ya barang najis itu ya cocoknya untuk hewan yang najis. Nabi Ibrahim memandang emas itu seperti barang najis. Masya Allah. Barang najis untuk hewan yang najis. Kalau kita ketemu sama emas, sudah jadi impian seumur hidup. Apalagi emas lantakan. Tapi dulu ya, emas lantakan memang ada. Di Indonesia itu dulu juga ditambang emasnya oleh Belanda selama 350 tahun. Saya itu punya adik yang mertuanya itu dulu bisa mengambil emas lantakan seperti itu di laut. Dan itu diserahkan kepada pemerintah, tetapi dia mendapatkan bagian. Ada tulisannya VOC, emasnya itu ada tulisannya VOC. Sampai sekarang masih kalau dipakai untuk membuat gelang atau membuat ini giwang, membuat gondel itu ya habisnya cuma seberapa. Tapi karatnya tidak tinggi, paling sekitar 19, nggak ada sampai 22, nggak ada. Jadi emas yang agak kekuning-kuningan. Jumlahnya banyak ya, bisa berkarung-karung kayak gitu. Nah terus ketika didatangi oleh orang miskin tadi, kemudian minta, karena Ibrahim saya sudah 3 hari belum makan, minta dikasihani, minta kambing. Oleh Mbak Ibrahim itu dikasih 5 ekor kambing. Ya, coba bayangkan 5 ekor kambing. 1 ekor saja bisa untuk korban, apalagi ini 5 ekor diberikan kepada orang itu. Tapi orang itu menyebut Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun maha suci zat, kudusun ya sama maha suci zat, Rabbuna Tuhan, maha Tuhanku, Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, dan Tuhannya para malaikat dan Tuhannya roh-roh. Lah, Nabi Ibrahim mendengar ucapan itu, kamu tadi ngomong apa? Enggak, cuma nyebut gitu. Ya, coba. Ulangi omongan kamu. Ucapan kamu diulangi. Nyebut subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati. Oleh Nabi Ibrahim diambilkan, diberitahu. 1/3 dari seluruh kambing saya itu silahkan diambil. Nah, masih nyebut lagi. Subuhun kudusun Rabbuna. 2/3 dari kambing saya silahkan diambil. Nyebut lagi subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Seluruhnya dari hartanya Ibrahim itu dipersilahkan diambil oleh orang tadi. Silahkan diambil semua. Saya rela untuk menjadi budak kamu. Saya rela untuk menjadi budak kamu. Nah, malaikatnya ya jadi terhiran-hiran. Masya Allah, sampai kayak gini Ibrahim pun bah, saya itu bukan manusia, saya itu bukan orang yang rakus, saya itu malaikat, ndak doyan dengan itu semuanya. Saya itu hanya menguji kepada panjenengan bahwa Allah itu memberi khalilullah kepada panjenengan. Saya itu enggak terima, tetapi saya sudah membuktikan sendiri bahwa Anda memang betul-betul orang yang dermawan. Saya mengakui sehingga saya terima. Nabi Ibrahim itu kalau makan sendiri itu enggak jenak. Berjalan mencari teman makan hingga 2-3 mil. Ya, 3 mil itu bisa sekitar 3 km kurang sedikit. 1, lebih ya malah ya. Sampai bisa 4-5 km. 4-5 km, 1 mil saya carinya, konversinya 1 mil itu berapa kilo?
berapa kilometer? Ini 1,6 kilometer. 1 mil 1,6 kilometer. Jadi kalau 3 mil berarti 4,8, hampir 5 kilometer. Berjalan untuk mencari teman untuk diajak makan. Enak ya kalau gitu ya. Bentar. Ya. Bisa kayak gitu. Malah itu ya, ketika malaikat yang jumlahnya 4 ini ingin menghancurkan terhadap kampungnya Nabi Lut. Ini kan mampir dulu di tempatnya Nabi Ibrahim. Oleh Nabi, dianggap itu sebagai tamu. Oleh Nabi Ibrahim itu dijamu dengan disembelihkan anak sapi atau pedet. Layara tidak umum tuh ya. Tamu 4 datang, kemudian disuguh atau diberi hidangan sate, disembelihkan pedet. Lain tidak umum tuh ya kayak gitu. Kalau kita menyembelih ayam saja itu sudah luar biasa. Ya, tapi ini bukan kambing, pedet. Tetapi ketika sama saja ketika dihidangkan kepada malaikat dan diminta untuk makan, maka tangannya malaikat itu dijulurkan ke sate itu nggak bisa. Ngambil itu tidak bisa, malaikat itu makhluk halus kok ya. Nggak bisa. Sehingga Nabi Ibrahim menjadi takut. Loh kok kayak gitu, jane uang apa dudu? Akhirnya malaikatnya mengaku, tenang Mbak Ibrahim, saya itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk menghancurkan daerahnya atau kampungnya Nabi Lut. Cuma saya beritahu di sini ini bahwa Mbak Ibrahim itu akan dikaruniai anak. Loh, itu sudah di Hebron ya Nabi Ibrahim, dan di daerah Hebron dengan Siti Sarah. Loh, umur saya sudah 120 tahun. Istrinya itu tersenyum. Istrinya itu tertawa. Apa iya? Ya, saya sudah berumur 90 tahun. Apa iya? 90 tahun. Tidak, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Maka iskak itu artinya adalah tertawa. Karena Siti Sarah ketika melihat dirinya sudah sepuh, hamil itu tertawa. Jadi anaknya diberi nama Iskak. Nah ini ketika ini juga diulangi, Ibrahim itu sekarang berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Wah, coba bayangkan. 1000 ekor kambing, kemudian 300 ekor sapi. Ada masjid yang berkorban sampai segitu itu mana? Kalau sapi sampai 40 ekor itu ada, sampai ratusan ekor itu mungkin juga ada. Tetapi ini 1000 ekor ditambah dengan 300 sapi ditambah dengan 100 unta. Yang heran bukan cuma manusia tetapi malaikat itu juga heran. Ibrahim kok luar biasa banget panjenengan itu berkorban. Lah untuk berkorban atau untuk takarub kepada Allah. Jangankan hewan ternak, anak saja kalau demi takarub pada Allah, saya rela untuk dikorbankan. Nah, itu dicatat oleh Allah sebagai nadarnya Ibrahim. Pada saat itu Ibrahim memang belum punya anak. Nah, gandeng dengan cerita tadi, ketika punya anak, Allah itu menagih nadarnya Ibrahim. Ya, Aufi nadroka. Penuhi nadar kamu, dipenuhi nadarnya. Dengan jalan apa? Allah memberi mimpi kepada Ibrahim pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Malamnya beri mimpinya apa? Mimpinya menyembelih terhadap anak. Seorang nabi kalau bermimpi, biasanya mimpi itu adalah merupakan wahyu. Kalau ini mimpi, ini juga wahyu apa bukan? Makanya besok harinya Nabi Ibrahim itu ragu-ragu. Apakah ini dari Allah ataukah ini dari setan? Ahuwa minallah aminas syaitan. Kemudian ragu-ragu itu dalam bahasa Arabnya namanya
yatafakkaro. Jadi makanya dikatakan tarwiyah ya, tarawiyan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al mutafa'alun. Oke. Itu hari ragu-ragu disebut tarwiyah. Makanya biasanya disuruh kita ini untuk berpuasa pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8. Nah, karena ragu-ragu 8 malam itu oleh Allah diberi mimpi lagi. Mimpinya itu sama persis, sehingga besoknya Nabi Ibrahim itu menjadi yakin, qad arafa annahu minallahi ta'ala. Nabi Ibrahim menjadi tahu bahwa mimpi itu adalah dari Allah Ta'ala, bukan dari setan. Qad arafa itu mengetahui. Karena sudah Arafah, disebut Arafah itu ya, itu tanggal 9. Jadi tanggal 8 mimpinya, tanggal 9 tahu keputusan bahwa ini adalah dari Allah. Tanggal 10 adalah Yaumun Nahr atau hari penyembelihan. Semoga Bapak Ibu semuanya ikut berpartisipasi di dalam menyukseskan Hari Raya Idul Adha. Karena itu adalah bagiannya orang-orang fakir miskin ya. Tidak ada faedahnya Allah memberi spesial dedikasi, yaitu 3 hari tasyrik, kalau tidak ada apa-apa. Adanya cuma areng saja dibakar, tapi arengnya sudah kebakar, yang dibakar nggak ada. Apa mau nyate tahu, apa nyate tempe, ya, daging ya, daging. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqulu qalan catita. Jadi dia di latihan seorang anak supaya bisa memandu, mendampingi kepada orang tuanya ketika sudah nazak, sudah dekat dari meninggal dunia. Sahabat bi'ayyak murayat, kalau dia diminta untuk bersedekah ya, itu tidak boleh lebih dari sepertiganya. Wa yada'u, dan wa yada'u ayyatasaddaqa wa bi'ayyamuruhu ayyatasaddaqa wa yada'u al-baqi, dan mengajak siapa al-baqi yang lain di warasatihi kepada ahli-ahli warisnya, man walayatru kahum, dan tidak meninggalkan siapa walayatru siapa wali hum kepada yatama, alatan dalam keadaan menderita. Jadi walinya tadi itu supaya juga bertanggung jawab kepada ahli warisnya tadi itu, apalagi yang masih kecil-kecil ini, jangan ditinggalkan mereka dalam bentuk alah, dalam keadaan alah atau dalam keadaan menderita. Titik 10, innalladzina, sesungguhnya orang-orang banyak yang yakuluna, yang pada makan siapa alladzina amwalal yatama, akan harta-hartanya anak yatim, dzulman dalam keadaan aniaya, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Itu innama yakuluna, sesungguhnya pada makan siapa alladzina fi butunihim, di dalam perut-perutnya alladzina alladzina malauha mil'aha, artinya penuhnya butunihim naran, akan api neraka. Orang yang berani mengambil atau memakan terhadap harta-hartanya anak-anak yatim, entah itu anak yatim di dalam
anggota keluarga maupun anak yatim yang ada di organisasi, maksudnya dikumpulkan tuh dan seterusnya. Ini supaya hati-hati betul, supaya hati-hati. Karena apa? Karena kalau sampai memakan hartanya anak yatim itu sama dengan memasukkan di dalam perutnya itu adalah api neraka. Siapa yang tidak hancur kalau perutnya dimasuki dengan api, apinya bukan cuma api dunia tetapi api neraka. Bisa pasukan gajah ketika dijatuhi dengan kerikilnya neraka, luar biasa. Itu dari otak sampai kepada tubur itu tembus. Dan panasnya itu membakar bukan hanya kepada orangnya tapi sampai kepada gajahnya juga kebakar. Dan kerikil itu bisa dikendalikan itu. Ini alamatnya itu kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Naran li'annahu karena sesungguhnya saat itu awalu dipindahkan apa mayak kuluna ilaiha kepada annar. Jadi harta yang dimakan tadi itu dipindahkan kepada neraka. Wasaya selauna dan bakal masuk siapa alladzina bil lafal saya selauna bil binai dengan bina lil fa'il untuk fa'il wal maf'uli dan maf'ul wasayus launa. Kalau maf'ul seperti itu. Ayat kuluna artinya akan masuk siapa ladina sairan akan neraka sair, naran artinya api syadidatan yang sangat dahsyat, yataharrakuna yang pada membakar, yataharrakuna yang pada dibakar siapa ladina fiha di dalam sairan. Mereka nanti di dalam neraka itu dibakar. Sakitnya luar biasa karena itu memang bentuk siksaan. Titik. Yusikum memberi wahyu siapa Allah memberi wasiat siapa Allah kepada kalian semua. Ayyamurukum artinya memerintahkan kepada kalian semua siapa Allah bi sya'ni auladikum di dalam keadaan dari anak-anak kalian semuanya. Bima dengan sesuatu yudkaru yang telah disebutkan abama lindakari untuk laki-laki minhum dari aulad itu mithlu hadil unsayain sepadan dengan bagiannya dua wanita. Hadi ainasi bil unsayain. Jadi Allah itu memberi tuntunan kepada kita semuanya tentang warisan antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau laki-laki itu adalah dua bagian daripada wanita. Itu diantaranya alasannya adalah karena laki-laki itu nanti menanggung, jadi bebannya itu berat. Ya tanggung jawab untuk menegakkan terhadap keluarga itu ada pada laki-laki. Terus kalau perempuan memiliki itu bukan untuk keluarga tetapi bisa untuk dirinya sendiri. Ya, bisa untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada suami istri, suaminya bekerja, perempuannya juga bekerja. Boleh itu perempuannya itu hasil kerjanya itu untuk dirinya sendiri, laki-lakinya harus untuk keluarga. Boleh kayak gitu. Makanya perempuan kalau bekerja itu supaya izin kepada suaminya, karena nanti terkait dengan harta itu seperti itu statusnya. Untuk laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Dalam istilah Jawa namanya kalau laki-laki itu mikul, kalau perempuan itu menggendong. Kalau menggendong itu berarti 1 bagian, kalau memikul itu adalah 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Wong lanang mikul, wong wadon gendong. Jangan keliru bacanya. Wong lanang mikul, wong wadon gendong.
dengan gitu, atau sebaliknya wong wadon gendong wong lanang mikul. Wow, itu ya berat sekali kalau harus menggendong terhadap laki-laki yang mikul. Linda karim itu hadil untayen ida jatama'ata, ketika berkumpul siapa untayain ma'ahu bersama-sama dengan andakar, falahu maka itu untuk dakar nisful mali, adapun separuh harta, walahuma dan itu untuk untayain an-nisfu adapun separuh. Jadi kalau ada laki-laki 1, perempuan 2, ini contoh yang simpel. Kemudian hartanya itu 1, maka bagi laki-laki nanti separuh, bagi perempuan 2 orang itu adalah seperempat, jadi setengah jadinya. Karena bagiannya laki-laki adalah bagiannya laki-laki adalah 2 kali perempuan. Kalau misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, ibunya sudah nggak ada karena sudah meninggal dunia duluan, tidak ada ahli waris yang lain kecuali 2 anak itu, yaitu laki-laki 1, perempuan 2. Yang laki-laki tadi itu statusnya adalah sebagai asobah, yang perempuan itu adalah sebagai dzawil furud, yaitu setengah-setengah, ya statusnya seperti itu ya. Jadi laki-laki itu separuh, kemudian perempuan itu adalah laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Di sini contohnya adalah walahuma an-nisf, kedua orang itu mendapatkan bagian separuh. Tapi nanti di kasus lain itu kalau sudah tertentu bagiannya itu segitu itu dipakai untuk ada yang segitu itu dipakai untuk berapapun jumlahnya. Jadi setengah itu dibagi menurut jumlah yang ada. Jadi tidak menjadi kelipatan daripada itu. Jadi kalau ini simpel kasusnya yang ini. Jadi laki-laki separuh, perempuan 2 orang separuh. Jadi seperapat. Itu sudah menunjukkan bahwa laki-lakinya mendapatkan bagian 2 kali daripada perempuan. Fa'ingkana, maka jika ada itu ma'ahu bersama-sama dengan dakarun, siapa wakidatun perempuan 1, karena kalau laki-laki 1 dengan perempuan 1, maka falaha, maka itu untuk wakidah perempuan yang 1, atulutu adapun 1/3. Walau dan itu untuk laki-laki atau dakarun, asulusani adapun 2/3. Jadi kalau hanya laki-laki dan perempuan, nanti bagiannya laki-laki itu adalah 2/3, bagiannya perempuan itu adalah 1/3. Jadi laki-laki adalah 2 kali perempuan. Wa ini faroda, dan jika menyendiri siapa laki-laki atau siapa dakarun, haja makam peroleh siapa dakarun almana akan harta keseluruhan. Kalau dia itu menjadi ahli waris sendiri, anak tunggal, neneknya sudah nggak ada, saudara-saudaranya sudah nggak ada, maka dia mengambil seluruh daripada harta tinggalan daripada orang tuanya itu tadi. Fa'ingkunna, maka jika ya sampai titiknya mana ini? Fa'ingkunna ay anulatun nisa'an. Nah, sampai di sini dulu. Sudah jam 21:20 nanti. Saya beri tanggal dulu. Fa'ingkunna aulatun 23 bulan lalu. Maaf apabila suaranya kurang powerful karena
capek. Capek. Kita dulu kita bunyikan dulu lam yahtalim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qadu dhaha mudlaqan abatan wa madataba asala fi madda zamani minhu tawabu falam taharub wa ma waqa'at Nubabatun abadahu fi jismihi al-hasani Fi qalbihi ka'ama min ru'yatun tabatat Wala yura atharu bawlin minhu fi alani Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dillahu fi syamsi dhul fadli Fahu qad allada qawman idha jalasu Dal wiladati syifyada bimu Hadil qasha'i Bahmat Amin Min syarri narin Ayat ya kalau